Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini, mari kita sama-sama mau datang pada Tuhan. Kita mau bersyukur setelah mungkin seharian kita boleh beraktivitas, atau mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan atau sedang melakukan pekerjaan apapun. Saat ini mau sama-sama kita datang pada Tuhan, kita bersyukur. Biar kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan yang baru di malam hari ini. Boleh memberikan sukacita Tuhan. Damai sejahtera Tuhan boleh mengalir atas setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini, jikalau masih ada satu kesempatan lagi untuk kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau datang Tuhan dengan kesungguhan hati kami, dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu akan Engkau. Biar setiap umat yang datang dengan kerinduan itu boleh dipuaskan malam hari ini. Biar kami boleh siapkan tubuh, jiwa, roh kami untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Karena kami percaya saat kami menyembah Engkau, kami boleh merasakan hadirat-Mu dan ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada pengharapan yang baru, ada terobosan demi terobosan, bahkan ada kesembuhan, ada pemulihan yang kami alami Tuhan. Terima kasih. Kami ada sampai saat ini semuanya karena Engkau sungguh baik atas setiap kami Tuhan. Kebaikan-Mu selalu kami rasakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama datang, sama-sama bersyukur pada Tuhan. Mungkin malam ini ada di antara saudara yang kondisinya kurang baik sekalipun, yuk mari belajar bersyukur di dalam segala kondisi. Tetap berdoa, tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, yes. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan Engkau baik, Engkau sungguh baik, teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati,
Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini. Terima kasih karena Engkau baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, sehabis hujan. Kami ada semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari ucapkan syukur, naikkan pujian, bersyukur pada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai sampai saat ini, sampai detik ini, semua karena kasih-Nya begitu besar atas setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari mulai ingat-ingat kasih-Nya, kebaikan-Nya. Ingat-ingat di dalam kehidupan kita. Berbagai musim boleh kita lewati. Berbagai kondisi boleh kita alami. Tapi saya mau bilang, selalu berharap pada Tuhan. Selalu bersyukur di dalam segala hal. Aku bersyukur padamu. Mari rasakan kasih Tuhan boleh mengalir dengan lembut. Yes, rasakan kasih-Nya. Alami jamahan Tuhan malam ini. Seberapa besar engkau merindukan Tuhan, sebesar itulah kau akan mendapatkannya. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini. Terima kasih karena Kau baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami
halangi, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, sehabis hujan. Sebagaimana hidup kami ada Tuhan, semua oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kasih setia-Mu. Makasih ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Senantiasa Kau tunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami, kesetiaan-Mu Tuhan. Kami hidup oleh karena anugerah Tuhan, kami hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Amin. Kau menyediakan apa yang terbaik buat hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Katakan pujian ini dengan segenap hati. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, Engkau yang mengalami perlindungan Tuhan, Engkau yang mengalami penyertaan Tuhan. Sama-sama mari dengan segenap hati katakan, Kau tunjukkan Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Kau menyediakan apa yang kami perlukan sampai hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidupku. Engkau setia, Engkau mulia. Amin. Bapa, Kau setia. Dengan sungguh kami mau sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa, Kau setia, Engkau mulia, dulu, sekarang, dan sampai. Terima kasih Tuhan, Kau tunjukkan kasih
yang ku Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau setia, Engkau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kami bersyukur, terima kasih. Kami bersyukur, Kau setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami sampai hari ini. Bermalam hari ini kami mau naikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kau selalu yang menjadi kekuatan hidup kami, bahkan penghiburan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selalu kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur. Sekali lagi bersama mari naikkan pujian ini. Sama-sama katakan, Kau Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. amin. Kau Terima kasih, setia, terima kasih Tuhan. Kau sungguh mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Selalu hati kami mengucap syukur Kau Tuhan. menyediakan yang ku Terlalu baik, perlu. anugerah-Mu begitu besar Kau ya Tuhan. Sampai setia, kami Kau mengalami kebaikan-Mu setiap mulia, hari. Bapa Kau setia. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami selalu mengucap syukur. Tiap hari kami lihat kebaikan Tuhan. Tiap hari kami mengalami Engkau. Tiap hari kami mengalami mujizat Tuhan. Tiap hari kami diberikan kekuatan. Tiap hari kami mengalami. Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Senantiasa Kau bekerja dalam hidup kami. Senantiasa kami melihat tangan Tuhan itu tidak pernah berhenti memegang hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Tidak henti-hentinya hati kami mengucap syukur. Dan selalu kami mau berkata, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan, Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. terima kasih. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sama-sama mari katakan, Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Dan akan selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau selalu membuat ambil harga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Terima kasih Bapa. Selalu dan selalu
kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Terima kasih Bapa. Selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Setiap hari kami bersyukur Bapa. Selalu dan selalu Amin. Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi bersama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa, berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mengerti lebih dalam lagi, dan biarlah hari-hari ini kami mendapat ketenangan dan damai sejahtera di dalam Engkau. Urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Dan malam ini kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Dan biarlah kesaksian akan menambah iman, percaya kita kepada Tuhan ya. Karena itu terus kirimkan kesaksian saudara. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, saya ingin bersaksi. Saya ini pengikut Mesbah Syukur dan Mesbah Doa. Baru beberapa bulan ini ya, baru awal. Ketika satu saat saya sudah mentok dalam masalah dan saya sangat merasa berat. Saya beruntung bisa menemukan channel Ibu dan saya berjanji akan bersaksi jika masalah saya selesai. Kesaksian saya demikian, saya dan suami sudah menikah 25 tahun. Dan dari awal menikah suami saya itu tipe orang yang sangat perhitungan. Kalau boleh dikata sebenarnya penghasilan suami saya itu ya lumayan besar, 40-50 juta per bulan dari usaha kami. Tapi saya dijatah hanya 3,5 juta, 3,5 juta per bulan untuk semua kebutuhan rumah, listrik dan juga jajan anak. Karena saya dari kecil sudah terbiasa dimanjakan orang tua, hidup dengan uang, saya kaget ketika menikah mendapat suami yang seperti ini. Dan teman-teman semua kadang merasa kok saya kayak orang susah, padahal mereka tahu saya istri orang yang mapan. Akhirnya saya merasa tidak cukup, lalu saya mencoba-coba untuk pinjaman online ya. Baru 2 tahun pinjol saya sudah terlilit ratusan juta, wah ya. Akhirnya saya merasa frustrasi Bu, dan saya tidak tahu harus gimana. Ya, saya juga pernah mencoba bunuh diri dan saya merasa sangat-sangat berdosa. Saya juga ya sangat tertekan dan puji Tuhan saya disitulah menemukan channel Ibu. Tiap hari puluhan kali saya dengerin khotbah-khotbah Ibu. Wow, puluhan kali saudara ya. Sampai pada malam kemarin ada kesaksian tentang seorang ibu yang punya anak terlilit pinjol. Dan akhirnya saya menangis sejadi-jadinya. Saya minta ampun kepada Tuhan. Ya, suami dan anak saya juga mendengar. Lalu saya cerita tentang dosa dan masalah saya. Sebenarnya saya takut sekali untuk jujur, ya terbuka kepada suami saya. Saya takut kalau suami saya akan menceraikan saya. Karena dia itu tipenya orang yang keras. Juga perhitungan.
Saya sudah siap dengan segala konsekuensinya. Saya berpikir asalkan beban di hati saya ini bisa tersampaikan pada keluarga. Akhirnya saya setelah berdoa menyampaikan, puji Tuhan tanpa diduga Bu, suami saya mengatakan dia akan melunasi semua hutang itu. Ya, dan mengatakan dia lebih pentingkan saya daripada dia lebih pentingkan saya daripada harus kehilangan saya. Puji Tuhan Bu, dengan beberapa jam suami saya akhirnya membayar semua utang saya. Saya bersyukur sekali ketika saya mendengar khotbah ibu yang mengatakan terus doakan suamimu, dan saya harus mulai melakukan pertobatan jika mau menerima berkat dari Tuhan. Saya berjanji saya tidak akan mengulangi lagi untuk pinjol. Saya akan tobat dan akan lebih menahan kedagingan saya, dan saya akan lebih menerima kekurangan suami saya. Saya ingin melayani suami saya sampai hari tua kami jika Tuhan memberikan umur yang panjang pada kami. Biarlah kesaksian saya ini boleh menguatkan semua kita, terutama korban-korban pinjol yang mungkin juga jemaat Mezbah Doa ini. Percayalah, asalkan kita sujud di kaki Tuhan minta ampun, tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Ibu. Doa saya Ibu sehat selalu, diberkati agar bisa menguatkan jemaat Tuhan lewat setiap kebenaran firman yang Ibu sampaikan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Wow. Ya saudara, memang kadang-kadang ya itulah ya, banyak hal yang harus kita tahan dalam hidup ini, termasuk ya semua kedagingan kita, akhirnya pinjol dan lain sebagainya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, kata firman Tuhan, supaya kita ini tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab seringkali kita ini hadapi masalah karena kebodohan kita, ya karena kesalahan kita sendiri. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Saya percaya menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Iya saudara, kita sudah selesai dengan kitab Mazmur dan hari ini kita masuk di dalam kitab Amsal. Ya, Amsal yang pertama, judul perikopnya di sana adalah, kita tahu bahwa Amsal ini saudara adalah hikmat ya. Amsal ini adalah kitab hikmat yang dimulai dengan ya pernyataan-pernyataan jelas ya tentang hikmat untuk kita boleh hidup yang saleh. Ya, Amsal 1, tujuan Amsal ini, judulnya tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Ya, jadi tujuan dari Amsal-amsal ini, saudara, ditulis oleh Salomo bin Daud, ya, adalah untuk mengetahui hikmat. Kita tahu bersama Salomo orang yang sangat luar biasa dalam hikmat. Kenapa? Karena ketika dia akan menjadi raja, dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak minta umur panjang, dia tidak meminta ya tahta yang kokoh, dia tidak meminta kekuatan pasukan atau prajurit, tapi Salomo meminta hikmat ya. Dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan berikanlah aku hikmat dalam aku bisa menjadi raja dan memimpin ya bangsa ini. Beri aku hikmat dan pengertian, takut akan Tuhan. Makanya dia terkenal sebagai ya orang yang sangat berhikmat, Salomo ini. Ya, kalau kita lihat kitab Mazmur itu bermanfaat untuk doa-doa dan juga kehidupan orang beribadah. Berbeda dengan kitab Amsal. Ya, kitab Amsal ini banyak dan sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Menuntun dengan hikmat ya, saran-saran yang praktis dan cara hidup yang lebih bijaksana. Itu isinya kitab Amsal. Ya, kitab ini bukan saja merupakan kumpulan pokok ya dari berita ataupun ya hal-hal apa yang di dalam Alkitab, melainkan berisi berbagai wawasan ya hikmat secara spiritual yang ditarik dari sebuah pengalaman ya, dan sebuah Amsal itu adalah sebuah perkataan singkat ya dan penuh hikmat yang mudah diingat, juga mendorong seorang untuk bertindak hati-hati ya, karena Amsal ini tidak menganjurkan ya keyakinan spiritual dan moral yang mendasar. Amsal ini lebih kepada etika
Ya, dan kitab Amsal ini fokus kepada karakter, ya, karya dan juga berkat Allah untuk memberitahukan bagaimana kita ini bisa hidup dalam hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Ya, kita tahu saudara, kitab Amsal ini ya penulisnya itu Salomo, dan Salomo ini adalah raja ketiga dari Israel. Dia anak raja besar yaitu Daud dan memerintah selama zaman keemasan di Israel. Ketika Allah mengatakan ya untuk memberikan permintaan apa yang akan Salomo minta, dan ternyata Salomo meminta hikmat untuk menjadi raja. Dan Tuhan berfirman bahwa karena engkau meminta hikmat, engkau tidak meminta harta, kekayaan, umur panjang, maka aku akan memberikan hikmat padamu yang melebihi rata-rata semua orang, tetapi aku beri bonus yaitu kekayaan dan kehormatan kepada Salomo. Jadi dikatakan bahwa ya hikmat ini, Amsal ini ditulis untuk memberikan kecerdasan pada orang-orang tak berpengalaman dan pengetahuan, serta ya kebijaksanaan kepada orang-orang yang muda. Karena seringkali anak-anak muda itu kurang pengalaman, kurang bijaksana, ya makanya diberi kitab Amsal. Makanya Amsal ini bagus sekali saudara kalau dibacakan oleh anak-anak muda ya, terutama anak-anak muda dalam menjalani kehidupan, karena ya memang ya banyak anak-anak muda yang tidak berpengalaman dan mereka ambil jalan yang salah, sehingga ketika salah jalan, salah arah ya celaka saudara ya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang tak berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dikatakan kalau orang itu membaca amsal saudara, orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Ya, kalau sudah bijak baca amsal, ilmunya semakin bertambah. Tapi bagi orang yang tidak berpengertian, bagi orang yang tidak berpengalaman, belum berpengertian, ya ketika dia membaca amsal ini, dia akan memperoleh bahan pertimbangan. Karena di hidup ini semua harus kita pertimbangkan. Keputusan apapun harus dipertimbangkan. Apapun yang kita mau ambil, jalan apa, semua itu harus dipertimbangkan matang-matang. Ya supaya kita tidak salah melangkah. Dikatakan ya untuk memberi pengertian ya, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Ya kita bersyukur saudara, Salomo itu sudah menjalani hidup yang begitu luar biasa, dan dia menulis hikmat-hikmatnya lewat kitab Amsal. Kita kan gak perlu mengalami penderitaan dulu baru kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi kitab Amsal ini penuh dengan pengalaman hidup. Ya Salomo seorang yang sangat berhikmat, itu menjadi quotes ya, menjadi satu bahan pengajaran bagi kita untuk kita bisa belajar saudara ya dari kitab Amsal ini. Kenapa? Kalau kita nggak mau dinasehati oleh perkataan, maka kita akan dinasehati oleh peristiwa atau pengalaman yang pahit di hidup kita. Makanya jangan. Nah kitab Amsal ini, terutama Amsal 1 ayat 7 ini yang sangat populer, dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina didikan, menghina nasihat dan didikan. Ya, jadi kita lihat di sini saudara bahwa kitab Amsal ini dikatakan bahwa dari mana pengetahuan itu berasal? Ya dari hidup yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau orang dunia berkata bahwa pengetahuan kita itu adalah sekolah tinggi, S1, S2, S3, S4, ya itu memang baik. Tetapi pengetahuan, sumber pengetahuan yang sesungguhnya dikatakan ketika kita ini takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan ialah permulaan pengetahuan. Makanya orang itu biar pinter, titelnya banyak, berjejer-jejer, tapi kalau dia nggak hidup takut Tuhan, saudara, kayaknya dia kurang pengetahuan. Ya orang yang takut akan Tuhan itu akan menjaga langkahnya. Dia melebihi orang yang sekolah tinggi. Orang yang takut akan Tuhan itu akan menjauhi dosa sehingga hidupnya terbebas dari malapetaka. Orang yang takut akan Tuhan itu akan diberkati dan disayangi oleh Tuhan sehingga apapun yang dia lakukan dibuat Tuhan berhasil. Ya jadi pengetahuan yang terutama itu harus kita cari bukan di sekolah, bukan pendidikan ya di
kurikulum sekolah dari SD, SMP, TK, SD, SMP, SMA, dan mahasiswa kuliah, bukan. Tetapi pengetahuan yang sesungguhnya ialah takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka kita ini akan setara, bahkan akan lebih di atas rata-rata dari orang-orang yang tidak takut Tuhan. Dan kita melihat orang-orang yang takut akan Tuhan akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Bahkan mereka bisa menjadi pengajar-pengajar bagi orang-orang yang lebih pintar. Saya bersyukur saudara, saya ini bukan lulusan yang sekolah tinggi atau apa saudara. Tapi saya hanya berusaha untuk hidup takut akan Tuhan. Dan ketika saya belajar hidup takut akan Tuhan, maka disitulah saya memiliki pengetahuan. Dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan buktikan saya bisa diundang bahkan dari dalam sampai di luar negeri untuk menyampaikan firman Tuhan dari kalangan manapun. Bahkan saya bisa masuk di kalangan orang-orang pintar, diundang di berbagai acara-acara seminar, orang-orang yang di kementerian di mana. Dan saya merasa saudara itu bukan karena saya pintar, saya tidak punya sekolah yang tinggi, tapi permulaan dari pengetahuan ialah takut akan Tuhan. Waktu kita hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, disitulah saudara Tuhan akan bukakan setiap hikmat kita. Sehingga setiap kita berbicara, ada hikmat Tuhan yang keluar dari mulut kita. Setiap kita bertindak, itu dipimpin oleh hikmat Tuhan. Dan semuanya pasti Tuhan akan buat berhasil. Karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh mengejar takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mengejar hikmat dan didikan, sungguh-sungguh mendengar apa yang ditulis dari kitab Amsal ini, supaya hidup kita boleh semakin bijaksana, semakin hari semakin dipertajam Tuhan, diberkati Tuhan. Dan itulah pengalaman di dalam Tuhan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Saya percaya kita semua pasti membutuhkan hikmat Tuhan dalam menjalani hidup ini. Karena itu anak-anak muda juga mari belajar takut Tuhan. Karena itu adalah permulaan pengetahuan. Percuma kita kejar ilmu sampai di luar negeri, sampai dimanapun titel kita berderet, kalau kau tidak hidup takut akan Tuhan, maka semua itu menjadi kebodohan. Karena permulaan pengetahuan ialah takut akan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Firman Tuhan terus memberi kekuatan bagi kami. Biarlah kami menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, berikan kekuatan bagi setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan, persoalan hidup yang berat. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kau sanggup melakukan yang terbaik di hidup kami, asal kami mau takut akan Tuhan. Berkati setiap anak-anak muda, hidup mereka dipimpin oleh hikmat Tuhan. Mereka berjalan dalam takut akan Tuhan. Juga setiap orang tua biar berjalan dalam takut akan Tuhan. Apapun pergumulan kami dalam pergumulan keluarga, rumah tangga, keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya ketika kami melakukan bagian kami untuk hidup takut akan Tuhan, maka semua persoalan kami Tuhanlah yang menyelesaikannya. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang ingin keluar dari dosa. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Indonesia boleh menjadi negara yang takut akan Tuhan, supaya memiliki hikmat Tuhan, para pemerintahnya, presiden, wakil, jajaran kabinet yang ada, para menteri, dalam nama Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lautan Tuhan tercurah sehingga hujan pertobatan terjadi. Berkati rencana keberangkatan tim Mesbah Doa ke Israel tanggal 20 Oktober. Kami hanya berdoa menyerahkan semuanya kepada Tuhan dalam keadaan aman, tentram, tidak ada kendala, karena Tuhan menyertai. Beri kedamaian buat Israel Tuhan, supaya terjadi hujan pertobatan hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menyebut setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu
hatiku selalu